Saya Siti Sofia Cerani, saya Sofi, saya mahasiswa tahun 2016. Nama saya Regi Sutisna, angkatan 2016, umur 24 tahun. Assalamualaikum gengs, gimana kabar kalian? Hari ini aku mau melakukan penjemputan mahasiswa PPL lagi. Ini kayaknya kalian suka banget ya lihat video tentang suka duka mahasiswa PPL. Memang kegiatan PPL atau praktek pengajar itu memiliki kesan tersendiri gengs, terutama untuk mahasiswa yang menjalankannya. Nah, sebelum aku melakukan penjemputan, aku ada beberapa informasi terkait dengan PPL gengs. Ini beberapa di antara kalian kemarin sempat DM, gimana sih caranya menentukan tempat sekolah untuk mahasiswa praktek mengajar. Nah, pada umumnya ada dua pilihan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah sekolah PPL itu sudah ditentukan oleh program studi. Jadi sudah ada kerjasama antara program studi dengan sekolah tempat kalian nanti akan praktek. Dan ini nggak akan aku bahas. Yang kedua adalah ketika mahasiswa itu memiliki jadwal yang bentrok dengan sekolah yang sudah ditentukan, maka mahasiswa tersebut diberikan kesempatan untuk mencari sendiri tempat untuk praktek atau sekolah untuk praktek. Nah, ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa tersebut tentunya harus mencari dulu sekolah yang nantinya akan mau menerima mereka, tentunya dengan jadwal yang sudah disepakati. Yang kedua adalah mahasiswa setelah mendapatkan sekolah, mereka harus memberikan surat permohonan untuk menjadikan sekolah tersebut sebagai tempat PPL. Nah, untuk mendapatkan surat ini harus melalui persetujuan dari Kaprodi gengs. Baru setelah surat permohonan itu sampai ke sekolah, sekolah akan memberikan surat persetujuan yang berisi tentang ada berapa jumlah mahasiswa yang dikehendaki, atau mata pelajaran apa yang nantinya akan diberikan, hal-hal semacam itu. Sehingga nanti oleh mahasiswa surat persetujuan itu dijadikan sebagai dasar untuk menyusun yang namanya surat pengantar yang akan diberikan oleh dosen pembimbing mereka ketika mengantar mereka ke sekolah pada saat proses penerjunan. Nah, ini ada beberapa tahapan yang harus kalian ketahui kalau kalian ingin mencari sendiri sekolah untuk praktek kalian. Oke guys, kayaknya mahasiswa sudah mulai pengen dijemput, jadi aku harus segera menjemput mereka. Nggak enak ya kalau terlambat. Jadi ikuti terus keseruanku hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Lagi 1, 2, 3. Ya, biar lama lagi, biar lama dikit. Ya, ayo ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Nanti ya. Ya, terima kasih.
Oke geng, sekarang hari kedua untuk penjemputan SMP Manggala yang ada di daerah Ciledug. Nah ini sebenarnya ada 5 mahasiswa geng di sekolah ini, tapi 2 mahasiswa yang berhalangan, jadi yang tersisa ada 3 ini. Oke, silakan kenalan dulu. Oke, nama saya Arman Dwi Saputra, saya mahasiswa angkatan 2016. Saya Siti Sofia Cerani, saya Sofi, saya mahasiswa tahun 2016. Nama saya Regi Sutisna, angkatan 2016, umur 24 tahun. Umurnya juga. Nah, ini mereka mahasiswa tetap 8. Mereka udah selesai untuk program praktek lapangannya, geng. Nah, sekarang ini ayo kita dengerin kesan-kesan mereka selama praktek kurang lebih 2 bulan. Oke, dari siapa dulu? Monggo. Mungkin kesannya dari saya ketika saya masuk dalam ruang lingkup sekolahan ya. Di sini saya merasakan aura yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Di mana saya itu merasa tertantang oleh mentransfer ilmu itu. Oh kayak gini caranya, mendidik seseorang untuk menjadi lebih baik itu seperti ini caranya. Mungkin buat kedepannya supaya saya bisa lebih ibaratnya kayak Lebih ganteng? bukan, lebih kompeten, dalam artian kompeten bisa lebih mendidik untuk kedepannya lagi. Di sini saya sangat mendapatkan pengalaman yang luar biasa terkait pembelajaran selama kurang lebih 2 bulan. Ya. Saya kebetulan menjadi guru TK. Nah, sangat berbeda sekali. Perbedaannya sangat besar, sangat dominan antara mengajar di TK dengan mengajar di SMK. Karena bukan lagi kita hanya mengajar ini loh, itu loh, tapi bagaimana kita caranya membentuk karakter siswa-siswi SMK yang dikenal yang luar biasa aktifnya. Sangat luar biasa sekali pengalamannya. Bukan hanya itu, di sini juga kami semua diberikan kesempatan untuk bisa bersosialisasi dengan guru, dengan siswa, dengan ruang lingkup stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Sangat pengalaman yang luar biasa menurut saya pribadi. Jadi selama saya mengajar menjadi seorang guru, ini ibaratnya saya ini latihan. Bagaimana sih saya menjadi seorang guru? Jadi seorang guru itu tidak mudah. Karena apa? Karena kita juga harus memiliki jiwa pemimpin. Jiwa kita harus dihilangkan egonya. Bagaimana cara mendidik seorang peserta didik itu menjadi lebih baik dari diri kita. Tapi di samping itu kita juga harus punya strategi seperti apa sih yang mereka mau. Pembelajaran yang kayak gimana sih yang bikin mereka bisa konsentrasi dalam belajar. Nah itulah yang saya cari dan saya evaluasi setiap saya masuk ke dalam kelas. Jadi pembelajaran yang mereka mau adalah misalnya melakukan kegiatan yang tidak membuat mereka jenuh. Contohnya adalah mereka bercerita tentang pengalaman mereka selama libur weekend seperti apa, terus juga kegiatan di rumah mereka seperti apa, terus nanti di masa mereka masuk kegiatan bekerja itu seperti apa. Seperti itulah terus evaluasi yang saya lakukan setiap minggu. Nah dari sini saya juga banyak pengalaman karena bukan hanya belajar, mereka di sini tuh ada yang juga sambil berdagang karena di sini melakukan kegiatan sekolah itu dibolehkan juga untuk berdagang seperti itu. Jadi di praktek nyatanya ada Di praktek nyata itu ada karena apa? Karena mereka itu satu ya melakukan kegiatan praktek itu dilakukan di sekolah dan dijualnya juga di sekolah. Oke. Jadi sekolah ini memfasilitasi ya. Sekolah ini sangat memfasilitasi siswa untuk melakukan ketika jual beli dan belajar mengolah makanan atau apapun yang bisa diolah di sini. Karena bukan hanya sekedar makanan yang diolah di sini, tapi juga praktek bagaimana membuka laundry, praktek bagaimana usaha di suatu lokasi dengan keadaan tertentu. Itu mereka terus pelajari setiap hari. pelajari Sistem-sistemnya. dalam artian teori dan praktek sejalan. yang bisa terlibat di situ. Itu kan suatu pengalaman yang luar biasa. Biasa. Di sini ada pengalaman nggak buat kalian? Atau kejadian-kejadian mungkin selama kalian mengajar diisengin atau mungkin kan udah SMA ya, udah nyelok mungkin kamu apa
mahasiswa. Kita nggak tahu. Ya kan ada kan yang seperti Ya, itu. saya punya pengalaman di situ. Mereka tuh ibaratnya masih bucin-bucinnya. Masa-masa Apaan tuh bucin? bucin lah. Masih bucin-bucinnya mereka, gimana rasanya kasmaran itu seperti apa. Dan saya lagi piket kebetulan ya, terus mereka cerita, Pak, kok saya sama pacar saya kayak gini ya, Pak, sama pacar saya seperti ini ya. Jadi Ya kan, konsultan jadi, jadinya. saya tuh kayak konsultan dadakan untuk masalah percintaan gitu kan. Kalau Sophie ada nggak? Ada banyak banget sih kalau misalkan dari Shopee. Justru Shopee yang dibucinin Pak. Kelas. Itu tuh sebelum Shopee ngajak tuh udah pada nanyain, Bu Shopee kan hari ini, Bu Shopee kan iya. Terus dari jauh-jauh juga mereka udah, Bu Shopee yang datang, udah semua rapi, semua siap belajar gitu. Beneran? Kemarin Iya. enggak. Kemarin dikerjain. Luar biasa. Pertama memang kaget, sempat kaget karena SMK tuh ya Allah bener-bener aktif banget Pak, susah banget. Kebetulan di kelas saya ini ketua kelasnya kayak ketua geng. Oke. Jadi mereka tuh kayak takut gitu. Kalau misalnya nggak lulus sama dia, ya udah bakal dicengin lah apalah. Namanya saya sempat kaget, dia cuek banget sama saya. Baju nggak pernah mau dimasukin, walaupun saya sudah tegur, tapi mereka siapa sih? Caper. Lu siapa gitu? Lu kan cuma guru PPL gitu. Saya sempat kesulitan ya pertama megang kelas tersebut. Kesini kenapa luar biasa, respeknya sangat positif Pak. Jadi yang tadinya nggak mau memperhatikan saya, bodo amat. Lu cuma guru PPL di sini, lu bukan guru gue gitu, bahasa kasarnya. Jadi lama kelamaan luar biasa saya merasakan pengaruh tersebut Pak. Mereka mulai kondusif, mulai efek belajarnya mulai terarah lah Pak. Mulai komentar, Bu saya pengennya belajar kayak gini gitu, masih masukan ke saya. Itu yang buat saya support banget gitu, luar biasa. Kedua itu pengalamannya tiap saya mengajar tuh selalu dibucinin seperti tadi Pak. Karena nih kata-kata yang saya selalu inget nih, ada satu murid saya, Salman namanya, itu orangnya. Jadi dia bilang, Bu saya tuh jarang masuk loh Bu, tapi semenjak ibu ngajar saya semangat terus sekolahnya. Wah luar biasa dong Bu, artinya bikin kelas rame, nggak karuan setiap itu. Jadi mereka nganggep guru-guru sekarang tuh wah, lebih kreatif gitu, lebih bikin kita semangat belajarnya. Mereka juga bilang seperti itu. Bukan cuma Bu Sophie, tapi Pak Reki, Pak Arman, Bu Musliha, Bu Nirmasan, berikan pengaruh positif buat mereka. Jadi mereka dapat ilmu baru. Lagi, gimana lagi? Kalau saya begini Pak, ketika saya lagi menerangkan, sebagian siswanya ada yang tidur. Akan tetapi saya bagaimana caranya supaya saya bisa membuat Tidur juga. Bukan. Dalam artian bisa membuat siswanya lebih bersemangat dalam menerima omongan dari saya atau mungkin ilmu dari saya yang saya berikan kepada mereka. Tapi di sisi lain ada juga yang tidak suka dengan pelajaran saya. Contohnya, katanya pelajaran saya itu kebanyakan menerangkan, akan tetapi mereka tidak bisa langsung menangkap teori yang saya berikan. Tapi saya punya cara tersendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Di antaranya saya memberikan game Pak, sebuah games yang berbentuk kayak misalkan talking stick. Talking stick itu yang misalkan saya nyetel musik nih, terus saya bikin dadu itu terus saya lempar-lempar di tempat yang itu musik berhenti, otomatis siswa tersebut harus maju ke depan untuk menerangkan apa yang saya katakan yang kemarin saya jelaskan ke mereka. Nah dari situ mungkin seminggu selanjutnya mereka ada juga yang masih tidur, tapi ada perubahannya, ada feedback balik ke saya Pak. Jadi mungkin intinya satu Pak, kita harus sabar dalam artian kita jangan tabah, namanya juga kita kayak gitu aja sih Pak. Luar biasa, sedih banget. Jadi Pak kalau diceritain. Nah, ini ada nggak pesan-pesan buat adik-adik kalian? Misalkan mereka kan belum tahu PPL itu kayak gimana sih, apa aja sih yang harus dilakukan hingga PPL-nya, akan ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di Mungkin untuk adik-adik semua yang nanti akan melaksanakan PPL, intinya satu, kerja keras, jangan pantang menyerah. Kalau misalkan nggak diperhatiin sama siswanya, jangan gampang minder ataupun baper. Kita harus terus belajar, pahami materi. Yang penting kita satu, kalau PPL materi dipahami. Kalau materi dipahami, kita pasti bisa Percaya diri. akan melaksanakan PPL tersebut.
mungkin itu aja Pak. Oke, itu dulu untuk penjemputan di SMP Manggala. Ini SMP Manggala sudah selesai, sudah tuntas dijemput. Nah ini kalian silahkan ikutin perjalanan untuk penjemputan di sekolah yang lain. Oke geng, stay healthy, stay happy, dan selalu termotivasi. I need an angel to save me from myself, holding my savior, keep my heart upon the shelf. Do you remember the things we said, the things we felt? Jangan lupa komen, like, subscribe. Karisma Yuangga. Yeay.